wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Pada video kali ini, saya Yuliati SPD, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Tulungagung, akan mempresentasikan tentang koneksi antar materi dari modul 2.1, yakni tentang pembelajaran berdiferensiasi. Namun sebelumnya, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah proses pembelajaran yang mendukung semua murid di kelas kita, sehingga semua murid dapat mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Dalam proses belajarnya, tidak ada murid yang merasa terlalu mudah ataupun murid yang terlalu kesulitan dalam belajar. Pembelajaran berdiferensiasi menyadari bahwa setiap anak adalah unik. Mereka memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan juga memiliki keberagaman karakter, minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, motivasi, latar belakang, dan lain-lain. Hal ini hendaknya dipahami dan dijadikan dasar bagi guru untuk merancang sebuah pembelajaran di kelas yang mampu memenuhi kebutuhan murid sebagai akibat dari keberagaman di atas. Nah, bagaimana cara untuk dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Untuk dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus yang pertama adalah memahami tujuan pembelajaran terlebih dahulu, kemudian mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, dan yang ketiga adalah menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Selanjutnya, seorang guru harus melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan terakhir, seorang guru harus mampu melakukan asesmen secara berkelanjutan. Adapun kebutuhan belajar murid meliputi 3 aspek. Di antaranya, yang pertama adalah kesiapan belajar atau readiness. Kemudian yang kedua adalah minat. Selanjutnya yang ketiga adalah aspek profil belajar murid. Adapun kesiapan belajar, di sini guru harus mengetahui aspek kesiapan belajar murid dengan melakukan tes kompetensi awal atau pretest, ataupun melihat nilai murid pada pengetahuan prasyaratnya. Berdasarkan data tersebut, guru memetakan posisi murid, siap secara utuh untuk belajar, ataukah siap sebagian, atau bahkan kurang atau tidak siap belajar pada materi yang hendak dipelajari pada pertemuan ini. Selanjutnya, kesiapan murid untuk belajar pada setiap materi atau unit belajar tidaklah sama. Maka, hendaknya guru senantiasa melakukan tes kemampuan awal sebelum mempelajari materi tertentu. Guru juga dapat menjadikan nilai formatif pada pertemuan sebelumnya atau pada materi prasyarat yang terkait dengan materi saat ini. Aspek yang kedua adalah minat. Minat merupakan salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam pembelajaran atau tidak. Karenanya, dalam merancang pembelajaran, seorang guru hendaknya memperhatikan minat murid yang berbeda-beda ini dan berupaya merespon dengan memberikan pembelajaran sesuai dengan apa yang diminati murid. Selanjutnya, aspek yang ketiga adalah profil belajar. Profil belajar meliputi beberapa faktor. Yang pertama adalah lingkungan. Yang kedua, tentang budaya. Kemudian yang ketiga ada faktor gaya belajar. Yang terakhir adalah faktor kecerdasan majemuk. Cara mengidentifikasi kebutuhan murid. Yang pertama, guru dapat melakukan observasi perilaku murid.
Kemudian, guru juga dapat melakukan pretest untuk mengetahui kesiapan belajar atau kompetensi awal yang dimiliki oleh murid. Selanjutnya, guru juga dapat mereview dan merefleksi dari pembelajaran sebelumnya. Atau guru juga dapat bertanya pada guru yang mengajar sebelumnya tentang kondisi murid tersebut. Kemudian, guru juga dapat melihat nilai rapor di kelas sebelumnya. Yang terakhir, guru dapat melakukan wawancara langsung dengan murid. Tentunya masih banyak cara lagi untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid ya. Silakan dicoba. Adapun strategi pembelajaran berdiferensiasi, di sini yang pertama adalah berdiferensiasi konten. Dalam pembelajaran berdiferensiasi konten, guru harus menyiapkan konten yang berbeda-beda sebagai bentuk tanggapan terhadap kesiapan belajar, minat, profil belajar, maupun kombinasi antara tiga aspek tersebut. Selanjutnya adalah diferensiasi proses. Dalam pembelajaran berdiferensiasi proses, guru harus merancang skenario pembelajaran yang memungkinkan semua murid untuk dapat bekerja, membangun pemahaman, dan keterampilan yang sama dengan berbagai tingkat dukungan atau bantuan atau tantangan dan kompleksitas yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah diferensiasi produk. Dalam pembelajaran berdiferensiasi produk, guru memberikan keleluasaan murid untuk menunjukkan hasil kerja atau belajarnya dalam suatu produk nyata yang ada wujudnya dan mampu mencerminkan pemahaman murid serta terukur sesuai indikator ketercapaian tujuan pembelajaran yang diharapkan. Nah, yang pertama, konten. Konten adalah apa yang kita ajarkan kepada murid-murid kita. Pada pembelajaran berdiferensiasi konten yang memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan kesiapan belajarnya, maka guru harus menyajikan materi dengan memperhatikan tingkat kesiapan dan kemampuan awal murid. Pada pembelajaran berdiferensiasi konten yang memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan minat murid dengan menyediakan teks atau bahan ajar yang memungkinkan murid untuk bekerja atau belajar menggunakan topik-topik yang sesuai minatnya. Yang pertama adalah konten. Konten adalah apa yang kita ajarkan kepada murid-murid kita. Pada pembelajaran berdiferensiasi konten yang memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan kesiapan belajarnya. Selanjutnya, pada pembelajaran berdiferensiasi konten yang memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajarnya, guru harus dapat menyediakan konten yang berbeda-beda yang dapat diakses murid sesuai dengan gaya belajarnya. Misalnya, murid dengan gaya belajar auditori dapat kita sediakan media berupa rekaman suara, podcast, maupun video. Selanjutnya, untuk siswa dengan gaya belajar visual dapat kita mediakan dengan gambar-gambar maupun poster. Dan yang terakhir, murid dengan gaya belajar kinestetik dapat kita fasilitasi dengan alat peraga yang dapat dimainkan atau diajak untuk melakukan praktik, melakukan aktivitas tertentu. Yang kedua adalah proses. Dalam merancang pembelajaran berdiferensiasi proses, guru harus memikirkan bagaimana murid akan mempelajari dan memahami konsep materi, serta bagaimana menguatkan dan mengembangkan pemahamannya tersebut. Di sini, guru harus memperhatikan bagaimana kebutuhan belajar murid akan terpenuhi. Proses seperti apa yang perlu disiapkan? Murid akan belajar mandiri ataukah akan belajar kelompok? Selanjutnya, seberapa banyak bantuan yang akan diberikan? Dan siapa saja yang memerlukan lebih banyak bantuan? Cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi proses yang pertama adalah dengan melaksanakan kegiatan berjenjang. Kemudian, guru dapat menyediakan pertanyaan pemandu atau tantangan yang harus diselesaikan kelompok minat tertentu.
Guru juga dapat membuat agenda individual untuk murid. Selanjutnya, guru memvariasikan lama waktu bagi murid dalam menyelesaikan tugas. Dan guru mengembangkan kegiatan yang bervariasi. Selanjutnya, guru dapat menggunakan pengelompokan yang fleksibel. Yang ketiga adalah produk. Dalam merancang penugasan produk, harus memperhatikan kebutuhan belajar murid. Penugasan produk hendaknya memberi ruang bagi murid, baik individu maupun kelompok, untuk memikirkan kembali, menggunakan, serta memperluas pemahaman dari apa yang murid pelajari pada kurun waktu tertentu. Di sini, diferensiasi produk memberikan tantangan keberagaman atau variasi. Selanjutnya, diferensiasi produk juga akan memberikan pilihan pada murid bagaimana mereka dapat mengekspresikan pemahaman belajarnya sesuai apa yang dia kuasai dan yang dia inginkan. Namun begitu, produk yang kita tugaskan kepada murid haruslah tetap memiliki rubrik. Di sini, kualitas pekerjaan harus dijelaskan dengan indikator penilaian atau kualitas yang jelas dan terukur. Dalam rubrik tersebut, harus dijelaskan pula bagaimana produk akan dinilai. Kemudian harus dijelaskan pula konten yang harus ada dalam produk. Produk harus menggambarkan atau mendeskripsikan pemahaman belajar atau keterampilan murid sesuai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, dalam rubrik tersebut juga harus termuat instruksi pengerjaan dan sifat dari produk. Instruksi pengerjaan produk harus jelas. Ketentuan sifat produk ini pun harus dikomunikasikan secara jelas dengan murid, dengan tetap memperhatikan kebutuhan belajarnya. Adapun penilaian dalam pembelajaran berdiferensiasi meliputi 3 asesmen. Yang pertama adalah asesmen for learning. Penilaian yang dilakukan selama berlangsungnya proses pembelajaran dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar selanjutnya. Penilaian ini juga dapat berfungsi sebagai penilaian formatif, sering disebut sebagai penilaian yang berkelanjutan atau ongoing assessment. Asesmen yang kedua adalah assessment of learning. Penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. Penilaian ini berfungsi sebagai penilaian sumatif. Adapun penilaian yang ketiga adalah assessment as learning. Penilaian sebagai proses belajar dan melibatkan murid-murid secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Penilaian ini juga dapat berfungsi sebagai penilaian formatif. Selanjutnya, adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang sebelumnya? Untuk menggambarkan keterkaitan antara modul 1.1 dengan modul 2.1, di sini untuk dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memenuhi kebutuhan belajar anak berdasarkan kodrat alam dan kodrat zamannya. Hal ini tentu saja sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Artinya, terdapat koneksi antara modul 1.1 dengan modul 2.1. Selanjutnya, untuk dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami dan menerapkan nilai guru penggerak, yakni berpihak kepada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Untuk dapat menciptakan pembelajaran berdiferensiasi ini, guru dituntut untuk inovatif dan kreatif, sehingga mampu menuntun murid mencapai tujuan pembelajarannya. Hal ini sesuai dengan peran guru penggerak, yakni menjadi pemimpin pembelajaran dan mewujudkan kepemimpinan bagi murid. Tentu saja, ini merupakan keterkaitan antara modul 1.2 dengan modul 2.1 ini. Dan yang ketiga adalah pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu prakarsa perubahan untuk mewujudkan visi guru penggerak dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid.
Tentunya, hal ini mencerminkan adanya keterkaitan antara modul 1.3 dengan modul 2.1. Yang terakhir, dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas dan keyakinan untuk bersama-sama melaksanakan nilai kebajikan yang menunjang keterlaksanaannya dalam pembelajaran yang baik. Baik proses pembelajaran maupun penilaian yang dilakukan memungkinkan untuk berkembangnya nilai-nilai empati, kerjasama, toleransi, dan disiplin pada murid. Hal ini sesuai dengan praktik baik budaya positif di sekolah. Hal tersebut telah menunjukkan adanya keterkaitan antara modul 1.4 dengan modul 2.1. Nah, demikian tadi koneksi antara pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, dan modul 1.4. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.